Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Egida Safitri dengan NIM 1191300031 dari Prodi Teknik Elektro, kelas Sistem Kendali RC. Di sini saya akan menerangkan materi mengenai tugas besar atau tugas akhir dari pemenuhan nilai untuk ujian akhir semester dengan materi kendali kecepatan motor arus arah atau motor DC. Tugas akhir ini dilakukan secara berkelompok dalam pembuatan laporan, juga melakukan percobaan-percobaan dan uh, pengumpulan materi-materinya. Namun untuk pengambilan videonya memang dilakukan secara individu. Dengan anggota kelompok itu terdiri dari yang pertama ada Anissa Nurul Putri, yang kedua ada Egy Desa Fitri atau saya sendiri, yang ketiga ada Ichwanu Arrofi, yang keempat ada M. Andri Saputra, yang kelima ada Rosa Alicia, dan yang keenam ada Cindy Alvina. Dengan outline pembahasan yang akan saya lakukan pada presentasi kali ini, yaitu yang pertama ada pendahuluan, yang kedua itu ada analisa sistem, yang ketiga itu ada simulasi pada MATLAB, dan yang terakhir mengenai desain controller. Yang pertama itu pendahuluan. Sebelum saya menjelaskan lebih jauh lagi mengenai materi yang akan saya bawakan, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai motor arus arah atau motor DC. Motor arus arah atau motor DC menjadi populer karena fleksibilitas dan kemudahan dalam pengoperasiannya, di mana motor DC ini banyak digunakan gitu karena dia itu simple dalam pengoperasiannya atau tidak rumit. Percobaan dan juga penganalisisan ini bertujuan untuk merancang dan mensimulasikan alternatif pengendalian motor DC. Pengendalian yang digunakan adalah dengan metode proporsional integral derivatif atau yang biasa kita dengarnya itu PID. PID ini terdiri dari P itu proporsional, I itu integral, dan D itu derivatif. Dalam percobaannya itu biasanya terdiri dari P, PI, PD, baru secara keseluruhan itu PID. Pada percobaan ini akan dilakukannya pemaparan dari pemodelan motor DC yang akan diperoleh fungsi alihnya. Kemudian akan dilihat dan dirancang skema pengendalian dengan respon transient dan steady state yang diinginkan melalui root locus dengan penambahan pull and zero. Berikut merupakan pemodelan dari motor arus searah atau motor DC. Berikut merupakan sistem kendali kecepatan motor arus searah atau motor DC. Berikut untuk motor yang disimulasikan pada referensi mempunyai parameter induktornya itu sebesar 0,5 H, resistornya sebesar 1 ohm, KTM-nya sebesar 0,01, KG-nya sebesar 0,01, B-nya sebesar 0,1, dan J-nya itu sebesar 0,01. Dengan gambar sebagai berikut, gambar pemodelannya atau rangkaiannya. Selanjutnya diagram bot. Diagram bot ini sebelum disimulasikan atau mendapatkan bentuk grafik diagramnya, mula-mula itu dia peroleh dari fungsi alih atau transfer function yang dimana GS sama dengan 0,01 per 0,005 S pangkat 2 plus 0,06 S plus 0,1001 sama dengan, atau bentuk paling sederhananya adalah 2 per S plus 10 plus S plus 10 S plus 2. Selanjutnya dengan faktor gen 1 per 10 atau 0,111 dengan magnitud dan sudut fasa. Sebelumnya magnitud dan sudut fasa ini biasa kita dengar gitu. Biasanya magnitud ini kan kalau kita sering dengar itu jika ada bencana-bencana gitu. Namun materi ini membahas tentang magnitud dengan skala disable atau suara gitu. Dan sudut fasanya itu dalam satuan pergeseran. Di sini dengan magnitudenya 20 log Jw
sama dengan 20 log 0,111 sama dengan min 19,172 disable dengan sudut fasanya 0. Dengan faktor integralnya itu 20 log 1 per JW didapatkan sama dengan 20 log 10 sama dengan 20 disable. Dengan sudut fasanya 180. Maaf ini terjadi kesalahan teknis sehingga tidak tercantum nilainya. Dengan faktor kuadratik juga ini fungsi atau fungsi alih order 2-nya didapatkan seperti berikut. Setelah melakukan perhitungan pada diagram Bott yang didapatkan dari fungsi alih, lalu dilakukan simulasi pada aplikasi simulasi MATLAB, didapatkan diagram Bott-nya sebagai berikut. Didapatkan gambar diagram Bott-nya. Lalu selanjutnya menganalisa time response. Grafik analisa time response ini didapatkan dari simulasi pada MATLAB dengan merupakan closed loop PID dari sistem PID. Dengan rise time-nya itu 1,14 second. Dengan setting time-nya itu 2,07. Selanjutnya mengenai simulasi kestabilan Newquist. Sebelumnya, pada kestabilan sistem dengan menggunakan kriteria Newquist ini, berdasarkan diagram yang telah didapatkan, bahwa tidak ada yang mengelilingi titik 1 plus 10J, J0, 1 plus J0, dan kutub dari GS, HS, atau fungsi transfer yang terletak sebelah kanan. Kemudian, mempunyai pol-pol di sebelah kiri dengan nilai min 2 dan min 10. Dengan demikian, fungsi alih sistem loop tertutup ini merupakan sistem yang stabil. Jadi, simulasi kestabilan Newquist ini setelah dilakukannya simulasi pada MATLAB. Selanjutnya mengenai analisa controllability dan observability. Sebelum membahas lebih jauh lagi mengenai pencarian nilai dari controllability dan observability ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai controllability. Controllability merupakan properti penting dalam sistem kontrol yang berfungsi untuk stabilisasi sistem yang tidak stabil melalui umpan balik atau kontrol optimal. Konsep controllability menunjukkan kemampuan untuk memindahkan sistem di sekitar keseluruhan ruang konfigurasi dengan menggunakan manipulasi tertentu yang dapat diterima. Suatu sistem dapat dikatakan controllability atau dapat dikatakan dapat dikontrol jika rank dari kedua variabel tersebut sama. Maka sistem tersebut dapat dikatakan controllable, sempurna atau bisa dikontrol. Berdasarkan hasil yang didapatkan, dapat dikatakan bahwa sistem tersebut memiliki keterkendalian sempurna jika rank-nya itu sama gitu. Selanjutnya mengenai observability atau keteramatan gitu. Suatu keadaan itu dapat dikatakan dapat diamati jika dan hanya jika nilai keadaan pada waktu tertentu dapat ditentukan dengan hanya mengetahui masukan selama ini, kondisi awal dan keluaran gitu. Jika semua state dapat diamati, maka sistem dapat dikatakan benar-benar dapat diamati. Artinya bahwa semua state memiliki kontribusi terhadap output dan tidak ada keadaan tersembunyi yang tidak dapat diukur. Untuk mengetahui apakah sistem tersebut observable sama seperti saat menentukan controllability. Namun untuk di sini itu jika controllability-nya itu stabil, belum tentu observability-nya itu stabil. Begitupun sebaliknya, kalau observability-nya itu tidak stabil, belum tentu controllability-nya itu tidak stabil. Cara menentukan controllability dan observability itu menggunakan transfer function atau fungsi alih gitu. Dengan rumusnya itu B0S pangkat 2 plus B1S plus B2 per A0S pangkat 2 plus A1S plus A2. Rumus ini
didapatkan namun dengan keadaan yang berbeda-beda untuk tiap transfer functionnya, untuk tiap panjang transfer functionnya. Transfer functionnya di sini 0,01 per 0,005 S pangkat 2 plus 0,06 S plus 0,1001, di mana maka dapat diketahui bahwa A0-nya itu sama dengan 0,005, A1-nya itu 0,06, A2-nya 0,1001, dengan B0-nya sama dengan 0. Ini merupakan B1 ya, B1 sama dengan 0, B2-nya 0,01. Dengan rumus A itu 01 min A2 min A1. Lalu kita masukkan saja nilainya. Di sini didapatkan 0, 1, min 0,1001, dan min 0,06. Dengan B-nya itu 1, 1, dan C itu 1, 0. Dengan pengkalian itu X1 dan X2. Selanjutnya, controllability itu dengan balik lagi untuk mencari controllability dengan rumusnya itu berdasarkan transfer function, karena hanya terdiri dari sampai A3, sehingga bentuk umumnya itu perlu dicari itu hanya sampai di B, AB. Untuk nilai B-nya itu sebesar 1,1 dan nilai AB-nya itu sebesar 1 min 0,0401. Sehingga ketika dimasukkan ke rumusnya didapatkan nilai sebagai berikut. Dengan ranknya itu sebesar 2 dan determinannya itu sebesar min 1,0401. Karena R sama dengan tidak sama dengan determinan, namun di sini merupakan controllability-nya itu yang stabil gitu, dapat dikontrol, karena determinannya juga tidak bernilai 1. Selanjutnya untuk observability. Untuk observability itu dengan rumusnya, dengan rumus umumnya itu tidak jauh berbeda pada controllability, hanya menggunakan rumus umum bagian 2 awal. Yang pertama itu C transpose-nya 1, 0, A transpose, C transpose sama dengan 0, 1, min 0,1001, min 0,06. Ini untuk A transpose. Dengan C transpose-nya itu 1, 0, sehingga didapatkan A transpose, C transpose-nya itu 0, 1. Lalu masukkan saja ke fungsi umumnya, rumus umumnya, didapatkan hasilnya itu 1, 0, 0, 1. Dengan ranknya itu 0 dan determinannya 1. Karena determinannya 1 itu masuk ke dalam tipe singular, di mana sistem singular ini, sistem dengan tipe singular ini tidak terobserve atau tidak teramati. Pembahasan mengenai PID gitu, atau proporsional, integral, dan derivatif. Sebelumnya, kontrol proporsional merupakan suatu kontrol yang dapat mempercepat rise time dan mengurangi error suatu plan. Pada dasarnya, kontrol ini merupakan suatu penguat yang dapat diatur. Berikut hasil simulasi pada MATLAB untuk kontrol proporsional. Dengan keterangan KP-nya sebesar 63,2121, pada simulasi ini tentu tidak menggunakan KI dan KD. Didapatkan rise time-nya itu 0,135 S, setting time-nya itu 0,67 S, dan peak-nya 1,01. Dengan keadaan closed loop stability-nya itu stable. Selanjutnya berikut untuk desain kontrol pada proporsional. Pada desain kontrol proporsional ini dapat dilihat pada gambar di sini dengan input lalu menuju ke set point, lalu terhubung menuju ke gain, lalu terhubung lagi ke set point,
Maaf terjadi kesalahan teknis. Di sini akan saya ulang sedikit mengenai desain kontrol proporsionalnya atau pada PID atau kontrol P-nya. Untuk yang pertama ini input terhubung ke set point, lalu menuju ke gain, terhubung lagi dengan set point, lalu selanjutnya menuju ke step, ya ini num per den ini berisi nilai daripada transfer function atau fungsi alihnya. Lalu terhubung ke outputnya. Di sini merupakan pengeluaran atau outputnya. Terjadilah di sini feedback. Selanjutnya untuk controller proporsional integral atau PI. Pada controller PI ini menggunakan pengendali proporsional dan integral. Pengendali proporsional yang bersifat sebagai gain untuk mencapai set point-nya. Kendali integral berfungsi untuk mempercepat responnya. Untuk keterangan nilainya pada simulasi yang telah dilakukan pada MATLAB ini dengan nilai KP-nya itu 63,2121 dan KI-nya itu sebesar 10,09. Tentunya tanpa menggunakan KD karena di sini hanya PI. Dengan rise time-nya itu 0,164 sekon, salting time-nya itu 13,3 sekon, peak-nya itu 1,02 dan closed loop stability-nya itu stable. Selanjutnya, desain kontrol proporsional integralnya. Berikut dari input ke set point menuju ke gain, di sini terhubung ke integrator, lalu ke gain, dari gain tadi ke set point, gain 2-nya juga ke set point, lalu ke menuju terhubung ke step, dengan step juga ini merupakan nilai dari transfer function, lalu dia terdapat outputnya pengeluaran. Masih sama tentunya akan terjadi feedback. Selanjutnya untuk controller proporsional derivatif atau PD. Pada simulasi ini didapatkan hasil grafiknya sebagai berikut dengan nilai itu KP-nya 3,2121, tentunya KI itu 0 karena tanpa integral, tapi menggunakan derivatif. Jadi nilai KD-nya 0,000441 dengan rise time 0,135 sekon, salting time-nya 0,67 sekon, peak-nya 1,01 dan closed loop stability-nya masih sama, stable. Dengan desain kontrol proporsional derivatifnya, di sini dari input menuju set point, menuju gain 1, di mana di sini terhubung derivatif gain 3 menuju ke set point, sama-sama menuju ke set point dari gain 1 dan gain 3, lalu ke step dan output. Selanjutnya kontrol proporsional integral derivatif atau menggunakan integral dan juga derivatif atau istilahnya itu PID lengkapnya gitu, kontrol lengkapnya. Dengan keterangan nilai itu KP-nya sebesar 59,93, KI-nya sebesar 1799, KD-nya 4,359, rise time-nya 0,179, salting time-nya 0,836 sekon dengan peak 1,08 dengan keadaan closed loop stability-nya stable. Dengan desain kontrol proporsional integral derivatif atau PID-nya, desain PID-nya sebagai berikut. Di sini ada input menuju ke set point, menuju ke gain 1, terhubung ke integrator, terhubung ke derivatif yang dimana integrator di sini terhubung ke gain 2, derivatif ke gain 3 sama-sama terhubung ke set point. Set point antara gain 2 dan gain 3 terhubung ke set point gain 1. Lalu menuju ke step atau terhubung ke step dengan 6 per den-nya dari transfer function ke outputnya.
Pada pengendalian ini kan digunakan pengendalian ketiganya, proporsional, integral, dan derivatif. Pengendalian proporsional yang bersifat sebagai gain untuk mencapai set point ini, kendali integral yang berfungsi untuk mempercepat respon, dan derivatif yang berfungsi untuk menghilangkan osilasi pada respon. Pada dasarnya tentu kontrol PID merupakan kontrol yang digunakan untuk menentukan respon yang tepat dari suatu plan. Kontrol PID bekerja dengan penyesuaian nilai parameter Kp, Ki, dan Kd. Atau tuning dengan plan yang digunakan sehingga diperoleh nilai respon yang sesuai dengan set point yang diinginkan. Berikut pemaparan dari saya mengenai tugas besar dari sistem kendali dengan materi sistem kendali kecepatan motor arus arah atau motor DC. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Sebelumnya terima kasih atas tugas yang telah diberikan sebagai pemenuhan untuk ujian akhir semester ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.